si ruang bisnis ini jadi kita mikirnya sebagai alternatif informasi bahwa ada loh ternyata di luar dunia kerja ada dunia wirausaha yang sama pastinya. Yang ilmunya nggak ada di betul kampus kuliah ya. Yes, kuliah betul dan sekolah. itu. Oke, welcome to You Talks. Masih bersama saya Setiawan Yogi dan juga Saya Iksan. dan sekarang kita kedatangan owner dari tempat yang sebenarnya nggak rahasia-rahasia banget. Katanya rahasia tapi banyak orang datang. Yoi, owner dari tempat rahasia. Tempat rahasia. Ya. Secret place. Wih, ya. Ada. Ada Bang Yusuf dan Bang Henry. Yoi, jadi dua orang ini dibalik keramaian di daerah Juanda yang ada pelangnya tempat rahasia. Yang sempat bikin macet awal-awal ya. Oke, gimana Bang, sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yoi. Akhirnya datang juga di You Talks. Betul, terima kasih banget sudah datang di Yotalks. Ya, kadang-kadang kita juga susah membedakan nih karena mereka berdua hampir sama nih. Bewoknya ya. Bewoknya. Bewoknya. Yoi. Oke, ini owner dari tempat rahasia ya berarti. Emang berdua kan? Berdua. Ya, boleh diceritain nggak sedikit awalnya ngebuat tempat rahasia? Mungkin belakang. Bang Yusuf Tapi dulu tempat kali. rahasia ini kalian berdua saling tahu nggak sih? Atau saling merahasiakan? Awalnya rahasia. Awalnya rahasia ya. Yang punya tempat Bang Yusuf, Iya. yang punya rahasia Bang Hen. Boleh sedikit Ya, diceritain Bang Yusuf. tentang tempat rahasia dong. Awalnya tuh kan bikin kantor niatnya. Niat awal buat bikin kantor karena fokus kita tuh bukan di kafe. Jadi di UKM usaha-usaha kecil yang gerobakan tapi masif. Oh, Yang tapi ada kuliner juga kan? Kuliner juga. Ada beberapa titik, tapi kita butuh kantor karena ada beberapa staff yang harus dinaungi istilahnya oke. butuh buat ngerjain program, strategi dan lain sebagainya. Ya udah bikin deh satu kantor. Dapat tuh di Juanda. Oke. Tapi saya mau bazir kegedean kantor. Karena halamannya Iya, luas. halamannya Iya. luas. Gimana kalau kita Banget bikin gitu kan, sayang. tempat minum sekalian? Ya sudah minuman kita bikin. Sayang ada karyawan yang bisa masak gitu kan? Oh. Bikin dapur. Bikin dapur sekalian. Nah akhirnya jadi yang tadinya mau bikin kantor, akhirnya jadi bikin tempat makan dan lengkap dan kecelakaannya rame. Kecelakaannya rame ya. Bukan tujuannya tapi itu kecelakaannya. Kecelakaannya rame. Akhirnya ya udah, yang kebingungan staff inti kita. Jadi mana nih kantornya, katanya mau bikin kantor. Ya udah kan ada meja bisa Iya. simpen laptop, ya udah di situ aja gitu kan akhirnya. Jadi sekarang kerjanya di tempat makan. Di tempat makan. Tempat makan sekalian jadinya. Oh, gitulah sejarahnya Gitu. jadi tempat rahasia. Ya, Simple Bang. sekali sejarah. Iya. Mungkin kita udah segera akhiri podcast ini. Tapi kan tujuannya waktu itu mau buat kantor Bang. Jadinya kantor apa sih? Heeh. Kita punya project namanya Sinergi Receh. Itu apa tuh? Kayak crowdfunding, jadi dia pendanaan ke UKM kecil hasil sinergi patungan nih dari kita. Oh. Gitu. Jadi yang memang potensinya besar kita kasih modalnya, timnya dari kita. Kayak gitu. HRD-nya, finance-nya dari kita semua. UKM tuh kan jarang tuh yang Iya, punya iya. sistem bagus gitu dan kadang keuangan mereka aja tidak tercatat. Nah, itu kita yang rangkul. Jadi semacam pembekalan wirausaha begitu ya. Yes, betul. Itu mainnya ke ranah mahasiswa atau umum? Umum, kalau sinergi receh di umum. Sinergi receh. Di umum. Itu berdua juga. Berdua. Dan ada beberapa tim yang Tim lain yang lain Bang ya. Oke. Tapi kalau begitu ngedapatin profitnya gimana sih dari Dari sinergi sharing. receh? Sharing. profit. Jadi Dan yang terlibat di dalam ruang bisnis itu, Sinergi Receh itu teman-teman ini semua. ya, Iya. staff ya, sinergi. Oke, dan ada sinergi. 9 ya. Masing-masing punya usaha berarti Bang? Enggak juga atau? Enggak juga. Oke. Itu apakah berhubungan juga tuh sama tempat rahasia? Ya. Berhubungan. Berhubungan, Ya, Iya, kan itu aku lihat di tempat rahasia tuh ada beberapa tenan-tenan yang diisi yang orang beda-beda ya. Betul. Itu gimana caranya nyari yang bisa ngisi tenan, gimana cara kurasinya? Ya kurasi dari jenis produknya yang jelas, terus juga dari beberapa orang yang memang ya kita lihat potensi mereka untuk berjualannya gimana. Seperti itu sih. Berarti yang jualan di tempat rahasia, tenan-tenan itu adalah orang-orang yang ikut di Sinergi Receh. Itu satu lagi, anaknya sinergi receh ada ruang bisnis. Oh, Segmennya lebih ke muda, anak muda. lebih ke mahasiswa. Soalnya ke situ. Polanya sama kayak sinergi receh. Oke. Berarti fokusnya di pembekalan usaha nih San, pembekalan wirausaha ya. Ada Sinergi Receh punya anak lagi namanya ruang bisnis. Yes, Yang membedakan apa?
si ruang bisnis ini dia fokus ke 19 sampai 27 tahun segmennya. Oke. Jadi antara anak lulus SMA sampai kuliah semester akhir lah. Nah itu kita garap. Nah mereka kan kadang lulus kuliah tuh kadang masih bingung mau ngapain gitu. Iya. Bahkan dijejali dengan materi-materi kampus yang nggak tahu itu bisa dipakai atau Iya, enggak di iya, lapangan gitu kan. Bisa Nah, lah itu. Bisa ya. Dipakai untuk ngebanggain di depan orang tuanya. Ya itu dia Itu ijazahnya aja ya. fungsinya kan. Tapi masih banyak yang bingung sebetulnya. Iya. Nah, si ruang bisnis ini jadi kita mikirnya sebagai alternatif informasi bahwa ada loh ternyata di luar dunia kerja ada dunia wirausaha yang sama pastinya. Yang ilmunya nggak ada di Betul. Di bangku Kampus. kuliah ya. Yes, Kuliah betul. dan sekolah. Itu. Oke. Itu sih. Dan sekarang udah yang kita dengar Bang ya, ruang bisnis pun sekarang udah sampai volume 3 nih. Oh iya. Iya. Udah sampai berarti ada 3 ini ya 3 generasi ya. 3 generasi. Betul, Jadi tiga udah generasi. banyak melahirkan teman-teman yang wirausaha Bang ya. Nah, tapi sebenarnya kita flashback lagi kembali. Mereka ini bikin project Bang nggak hanya Iya. tempat rahasia. Oh. Ada beberapa gitu. Yang Iya, ada iya, yang iya. saya tahu itu Bebek Bewok. Bebek bewok. Ya, Iya, sesuai bener. dengan karakter kan. Bebek. Terlihat sekali ya. Iya. Terus kalau Bang Yusuf juga punya tempat ini ya, udah makan belum? Udah makan belum. Udah makan belum? Oh itu udah makan belum juga punya Yusuf ya? Ya. Gitu. Dan yang saya mau tanyakan kenapa teman-teman bikin project yang nama-namanya itu mungkin di luar dari Dari segi pemilihan nama tuh unik gitu. kalau Samarinda kan standar pasti nama yang punya kan. Ya, kamu kurang ajar. Rizky Sel misalkan. Berarti kayak punya aku dong. Oh iya. Enggak, tapi pakai X. Ya pakai X Pakai kan. X, pakai Ada X. di Bikin beda sedikit. Dibikin beda. Plesetin lah ya. Plesetin dikit lah. Nah, itu gimana Bang? Kok bisa muncul istilah-istilah atau penamaan-penamaan yang nggak biasa lah untuk suatu tempat usaha Bebek gitu? bewok, Iya. tempat rahasia, udah makan belum? Ini kayak nanya Iya, lagi. Iya, betul. Gimana, Bang Yusuf mungkin? Oke. Bukannya nggak pengen pakai nama, coba kalau kita pakai nama tidak menjual kayak Yogi kan. Iya. Oh iya betul. Benar. Makanya kita butuh hal lain yang Iya. unik supaya diperbincangkan. Jadi kenapa udah makan belum? Nah, udah makan belum ini kan rada PR ya, maksudnya ketika orang datang tempat makan udah makan belum, perhatian banget. Perhatian banget ya. Dan itu tersampaikan dari segi uniknya tersampaikan. Dulu pas awal-awal buka tuh kan ada angkutan umum warna hijau ya di Antasari itu. Tiap anak sekolah pulang SMP tuh, yang SMP dan SMA. Tiap pulang jam 12 antara jam 12 sampai jam 1, tiap lewat udah makan belum teriak. Udah makan belum? Oh. Dari mobil tuh. Iya. Nah, itu hal-hal begitu kan jadi perbincangan. Jadi perbincangan ya. Kita nyari hal-hal sesuatu yang bisa dijadiin perbincangan di obrolan sehari-hari. Oh. Brandnya di situ. Oke. Unik juga ya. Unik. Jadi brand awareness-nya di situ ya, di pemilihan nama dan segala macam. Tapi yang kita penasaran tuh adalah Iya. beberapa tempat kayak tempat rahasia, bebek bewok, itu kan kalian berdua nih. Betul. Nah, awal mulanya bisa bertemu tuh gimana tuh? Apakah tadinya saling pemilik usaha berantem dulu atau gimana? Boleh diceritain dikit tuh. Kita awal rebutan kali cewek bertemu. sih awalnya. Kalau dia rebutan cewek. Kalau cewek gitu ya pasti ya. Menurut fakta dari Wikipedia yang Iya, kita iya. baca Bang, kalau Ayusuf kan dari Bandung. Bandung. Oh iya, orang Bandung Orang ya. Bandung. Nah, Bang Hen sendiri anak band dulunya kan. Anak band. Itu kan gimana ceritanya tuh kata Bang Yogi bisa bertemu tuh? Mungkin Bang Hen yang ceritain. Dari Henry dulu deh. Sebagai tuan rumah yang menyambut Bang Kayak orang Yusuf. Samarindanya ya. Ya kalau pertemuannya sih di tahun berapa? 2017 kalau nggak salah ya. Iya. Kita pertemuannya di kelas bisnis gitu, bareng ngobrol-ngobrol sharing. Itu antara pembicara dengan tamu atau memang sama-sama peserta semua? Peserta sih waktu Oh, itu. sama-sama peserta. Sama-sama peserta, kita di kelas bisnis sama-sama belajar saat itu, ngobrol ternyata lebih klop di luar. Akhirnya kita ada obrolan bahwa ngebangun sinergi receh itu, dan saya tertarik untuk gabung di situ. Baru akhirnya sampai sekarang bisa jadi satu seperti ini sih. Oh, ini ketemunya di Samarinda Bang, acara Samarinda. ya? Berarti waktu ngebangun si Bang Yusuf ngebangun apa itu namanya? Udah makan belum? Itu belum kenal ya? Belum. Oh, belum Masing-masing kenal. punya usaha saya. Masing-masing. Di Kang Yusuf di Udah Makan Belum, saya waktu itu di Makan Yuk kalau nggak salah. Oh iya, ya si Andri ini juga yang aku tahu itu dari dulu emang sering bikin usaha-usaha juga tuh. Ada apa sih awal mula pertama kali? Yang pertama kali dari anak band masuk ke industri retail. Apa? Kemarin sempat ke clothingan juga, clothing line Ya, sempat dari clothing. Des, terus juga sempat ke kulinernya di Makan Yuk, terus juga di usaha franchise juga ada beberapa sih.
Seperti Ya, itu. jadi emang udah ada beberapa usaha sebelumnya Betul. ya. Itu clothingnya tuh aku pernah pakai baju itu waktu perform di Metro TV tuh. Ya kan? Terima kasih. Sering dikasih dulu. Pantas gak diperpanjang Metro TV. Karena pakai clothing itu. Oke, nah tadi Kalau- Bang Hen udah cerita kan Iya. ketemu sama Bang Yusuf ternyata di acara bisnis Kelas lah ya, bisnis, kelas iya. bisnis seperti itu. Nah, kalau Bang Yusuf sendiri kenapa bisa datang mengambil Menjajah orang-orang Jajah Samarinda. kurang kreatif apa Bandung di sana? Kenapa datang lagi di sini gitu? Soalnya itu waktu Ya. di Juanda itu sebelum tempat rahasia itu ada 2 kafe yang pernah buka di tempat yang sama. Betul. Iya. Dan nggak semeledak yang sekarang gitu. Betul. Even itu di tempat rahasia juga Iya, Bang ya. padahal Betul. tempatnya sama, Iya. tempatnya sama. Apakah beda pelarisnya? Beda vendor dukun. Boleh Bang diceritakan Bang. Awalnya Kenapa kok bisa datang ke Samarinda dan ketemu Bang Hen? Ngelihat peluang ya. Yang disurvei itu 3 kota waktu itu tuh, ada Makassar, Pontianak sama Samarinda. Itu di kelas itu. Enggak. Itu di luar kelas. Oh, dulu survei sendiri lah ya. Pontianak, Makassar, Samarinda. Nah, setelah diukur-ukur semuanya, Samarinda nih yang paling potensial. Alasannya apa? Kenapa Samarinda potensial? Dari jumlah penduduknya kan dulu tuh di angka 900.000, belum, sekarang udah sejuta. Itu di tahun 2016. 2016. Terus ngelihat tempat makannya tuh masih yang menguasai itu yang kecil-kecilnya masih warung Lamongan gitu. Kalau kafenya banyak. Masih konvensional lah ya. Di Samarinda kafenya banyak, Iya. cuma untuk si warung nih belum ada yang apa istilahnya mendominasi dibanding yang legend sih udah biasa. Iya, Itu ya, nggak bisa kalau itu dikalahin. biasa lah ya. Yang baru-baru nih yang Lamongan tapi tidak mencolok gitu. Dan satu lagi jam malam Samarinda waktu itu saya masih inget jam 10 tuh udah sepi tuh nyari makan malam, makanya Bener. kenapa dibuat 24 jam si Udah apa, makan belum gitu. Kalau kenapa balik lagi ke Samarinda? Iya. Sebenarnya bukan salah saya, itu salah Sungai Mahakam. karena ada Sudah minum ya. Sudah minum air makam, Basic bakal ya. balik. Tapi karena minum air makam baliknya ke makam harusnya. Harusnya Iya, ya. harusnya. Bukan Samarinda. Yang Samarinda di makam aja gitu. Dan akhirnya karena ngelihat potensi di Samarinda dan akhirnya rezeki ketemu Ketemu dengan sama Bang Bang. Hen. Iya. Iya, dan Oke. ngobrol cocok banget dari segi konsep bisnis, terus gagasan-gagasan memang bisa dibangun dalam waktu cepat gitu. Iya. Nggak cuma sekadar ngobrol gitu. Iya. Kan sempat ngalamin pertemuan beberapa orang juga, Iya. mitra dan lain sebagainya. Cocok nggak cocok lah ya. Cocok nggak cocok. Dan project pertama kalian berdua adalah Bebek ya. Bukan, es batu. Oh iya. oh sempet usaha es batu. Batu es batu. bener. Es batu yang seperti apa ini Bang? Es Ini batu kristal. kristal, ya. Yang nyetok ke kafe Kafe itu kafe betul. Dan berhentinya pun bukan karena nggak laku, tapi nggak bisa memenuhi permintaan pas bulan puasa. Pasarnya besar banget. Demandnya besar banget. Tapi kenapa nggak nambah? Kenapa nggak diterusin? Berarti kan bagus tuh kalau demandnya banyak. Betul, tapi modalnya juga bagus. Oh, Terlalu besar. iya mahal sih ya. Alatnya Luar biasa luar sih. biasa. Sampai akhirnya hijrah ke usaha yang lain. Ya. Betul. Apa setelah es batu? Es batu telur gulung. Telur gulung dulu. Oh sempat telur gulung juga. Jadi boot to boot gitu. Iya, Iya. motoran gitu kita. Motoran kita Pakai pakai motor. Pakai motor. Iya. Itu siapa yang jalan? Kadang gantian ya. Iya. Kadang Kalian gantian, sendiri? pernah juga. Jalan sendiri? Betul. Oh, sampai tag team sambil gitu, Bang. ya sampai Ini yang aku heran adalah Endri. Iya. Pernah main di inbox. Yoi. Pernah main di inbox nih, dia basisnya Parcel. Betul. Di TV kita nonton. Iya. Terus tiba-tiba naik motor jualan telur gulung. ada ini nggak sih kayak bebannya yang kayak oh dulu aku di TV nih gitu ya. nggak ada sih, tapi lebih kayak pengen belajar customer experience aja. Jadi pengen tahu customer tuh gimana. Jadi kan ketika kita turun langsung dengan jualan telur gulung pakai motor itu, kita bisa tahu juga oh yang dimauin customer tuh seperti apa. Jadi sih. memang terjun langsung survei Betul, sendiri ya. Iya, baru nanti ketika udah mulai stabil bisa kita pakai karyawan. Sempat berapa lama tuh naik motor keliling? 2 minggu. 2 minggu. Bentar aja. Benar aja sih. Sehari berapa jam? 3 jam sampai 3 4 jam. jam. Wah lumayan juga tuh keliling Iya. ke gang-gang gitu ya. Kadang mangkal di sekolah. Kadang mangkal di sekolah, kadang mangkal di kampus juga. Apa yang didapat dari keliling gitu? Poin apa yang didapat? Susah cari tempat, diusir sama preman. Preman Oh, ya. gitu. Ada. Tukang parkir apa Akhirnya macam-macam ya. Dari situ kita punya pola. Nah di Samarinda ketika kita mau main kaki 5 itu ternyata Tantangannya harus, luar biasa. Tantangannya ya? luar biasa. Harus kuat luar biasa. Terus SDM pun sulit dicari. Iya, itu. Sangat sulit. Memang terlihat sekali dari usahanya sih, yang tadinya buka telur gulung, Iya. akhirnya gulung tikar. Ya. Habis itu buka lagi yang baru. Iya. Nah, terus apa challenge-nya menurut abang berdua di Samarinda ini? Kalau kita sering lihat bang, kalau di dunia usaha di Iya. Samarinda ya,
kayak orang kayak nggak tahu ya, banyak yang bilang kayak latahan gitu ya. Betul. Buka semuanya. Satu buka misalnya boba, Iya. boba semua gitu. Nggak salah, cuma maksud aku apa sih yang kalian lihat tuh, ngelihat satu jual boba semua jual boba, menurut kalian gimana? Dari sudut pandang kalian. Aduh. Ya itu, jadi market size-nya kan yang lagi-lagi ke situ. Iya. Terbaginya berarti sangat banyak sekali. Makanya kalau kita kan petakan itu tuh dari awal, jadi makanya nggak buka cabang. Akhirnya tidak buka cabang, takut si marketnya kebagi ke situ lagi. Dengan jumlah yang taruhlah 1 juta, berarti konsumen aktifnya itu cuma sekitar 400 ribuan. Nah itu kan akan kebagi, si marketnya itu akan terbagi. Titik jenuhnya ketika kita buka banyak cabang akan lebih riskan gitu. Dan ketika itu terus produknya akan orang lebih mudah bosan untuk balik ke sana. Beda dengan cuma satu, terus kita buka lagi produk yang berbeda atau brand yang berbeda, orang mikirnya juga udah lain gitu. Ya. Berarti emang sengaja dibuat langka lah ya. Ya. Kata lain cuma ada di satu tempat itu gitu. Yes. Langka tapi ada gitu. Ada. Kan ada yang pakai strategi langka tapi akhirnya memang nggak ada, dan itu mengecewakan Iya, konsumen. ya, sepatu kompas lah ya. Ya. Wah. Boleh ya sebut. Nggak apa-apa. Ya, tapi kan ini ya memang gitu kan. Yes, Iya, betul. Barangnya langka tuh, kita pengen banget tuh. Akhirnya Tapi pakai yang ada, maki kan. males lah, udah cari brand lain lah. Betul, akhirnya jadi seperti itu sih. Tapi kan ada beberapa memang brand yang dia punya cabang banyak nih. Dan semuanya rame gitu. Itu kan berarti bertolak belakang sama yang Ya. Kang Yusuf Kebijakan. ngomongin tadi Iya. kan. Nah, itu gimana tuh, Bang? Ya kan ada istilahnya, ada polanya masing-masing, Iya, strateginya iya. masing-masing. Kita menemukannya di situ. Orang lain buka cabang tidak salah juga, Iya, dan iya. itu bagus. Coba perhitungan kita ketika buka cabang lebih dari 3 itu riskan, makanya nggak kita ambil. Tapi bukan berarti itu Bukan salah. berarti Iya. kalkulasi orang salah. Nggak, Betul. iya. Iya. Cuma bagian dari strategi dan hitungan kita aja. Berarti kesimpulannya di dunia industri yang seperti ini tuh masing-masing orang berhak menggunakan kalkulasinya Yes, sendiri. betul. Yang tidak boleh adalah menyalahkan kalkulasi orang. Betul. Gitu. Karena belum tentu sama kan. Betul. Ini sama kayak agama berarti. Jangan-jangan. Berat sekali ya sampai ke Iya, iya, agama iya. ya.